Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pohon yang daunnya adalah bunga Edelweiss. Edelweiss, Edelweiss. Tidak cocok. Karena apa? Pohonnya adalah pohon kayu, tetapi muncul bunga Edelweiss di setiap ranting-ranting dan cabangnya. Dan ini tentu saja buatan. Tetapi ada juga yang sungguh-sungguh, saudara-saudari. Kadang-kadang orang membuat stek, kemudian juga sambung dari pohon-pohon yang berbeda, sehingga satu pohon kadang-kadang bunganya berwarna-warni, bahkan kadang-kadang agak memaksakan, mungkin karena untuk sesaat supaya dilihat banyak orang, dikasih pohon dari bunga lain dan diikat dengan kawat supaya kelihatan bunganya dua macam padahal satu pohon. Ada juga yang pohon seperti tomat itu kemudian disambung dengan pohon-pohon kerangkungan, dan kemudian akhirnya pohon ini bisa mudah mendapatkan air, tetapi juga akhirnya buahnya lain. Karena apa? Karena buahnya itu berdasarkan pohon yang di atasnya yang disambungkan. Nah, ini macam-macam. Maka kadang-kadang orang tidak jelas. Sekarang juga baru ribut ya, orang-orang yang baru rame aglonema. Kemudian juga baru ribut orang-orang menyampur macam-macam bunga. Bunga Kamboja itu bisa ada warna biru, ungu, warna putih, kuning, dan juga macam-macam. Tidak jelas apa yang menjadi pohon utama dari pohon yang sudah bermacam-macam bunganya tadi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus berbicara dengan jelas siapa yang beruntung dan juga terberkati di dunia ini. Ada seorang ibu yang berteriak kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang membesarkan engkau, yang merawat engkau." Tetapi Yesus menjawab, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, dan memeliharanya. Singkat tetapi jelas. Satu kejelasan, mendengarkan firman dan memelihara, melaksanakannya. Tidak ada yang lain lagi. Tidak ada ini dengan itu syaratnya. Tidak seperti pohon tadi yang tidak jelas ini jenisnya apa. Tetapi jenis orang yang sungguh berbahagia adalah yang mendengarkan dan memelihara firman itu. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya didatangi oleh keluarga-keluarga muda. Beberapa keluarga itu ternyata masih saudara sekandung. Dia kemudian menceritakan bagaimana bapaknya yang menjadi katekis dan prodiakon itu sudah tua. Romo kalau boleh jangan dipilih lagi, jangan dipasang. Sebab nanti kalau pelayanan di gereja, entah itu malam dijadwal membagi komuni, pulang ribut dengan mama karena capek mungkin, karena kehujanan, maka dia kemudian akibatnya di rumah ribut. Masalah sedikit saja sudah ribut, dan kemudian gampang sakit juga karena sudah tua. Mungkin bapak saya itu semangat sekali, bapak saya, tetapi kalau Romo masih memakai, kami yang di rumah itu kadang-kadang merasa bingung dengan kehendak papa kami ini. Mau terus, mau seperti apa supaya tidak ribut dengan mamah kami terus. Mereka sudah tua, sudah waktunya istirahat dan ikut anak-anaknya, ikut kami. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini masalahnya masalah mungkin post power syndrome,
mungkin masalah keterbatasan fisik, mungkin masalah lain lagi yang membuat orang gampang marah, membuat orang ada kesulitan sedikit, sudah menyalahkan orang lain. Dan itu seiring dengan usia kita semakin tua kadang terjadi. Maka kadang-kadang tidak terjadi hal yang sama antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Ketika bicara tentang pengampunan, seorang katekis bisa bicara panjang lebar, seorang romo bisa bicara panjang lebar. Tetapi ketika melaksanakan tentang pengampunan, belum tentu semuanya bisa mengampuni. Pasti ada dendam, ada sakit hati, ada perasaan kalau kamu atau dia tidak menyapa saya dulu, saya tidak akan menyapa kamu juga. Tetapi ketika kita sudah disapa, tiba-tiba langsung luluh dan baik sekali. Kadang-kadang hanya karena kesombongan seperti itu, merasa benar. Dia yang harus minta maaf, ngajak ngomong, menyapa dulu daripada saya. Maka orang seperti ini menurut Injil hari ini bukan orang yang berbahagia, karena tidak sama antara firman dengan yang didengar dengan yang dipelihara atau yang dilaksanakannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba untuk merenungkan bagaimana kita bisa berbahagia, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, melaksanakannya, sehingga seia sekata di dalam setiap tindakan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.